27 kita masih diberikan iman, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki di masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, untuk sholat tarawih kita malam ini insya Allah dipimpin oleh Ustadz Zaki Amrullah. Untuk imam sholat witir Bapak Ustadz Ridwan, sedangkan Bilal Bapak Muzaki dan Bapak Supiyati Nur. Untuk kultum malam ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Adam Malik Az-Zuhri SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan perlu kami sampaikan juga terkait keuangan. Saldo awal malam kemarin sebesar 17.849.950 rupiah. Penerimaan tromol malam kemarin, ibu-ibu dan bapak-bapak, total sejumlah 840.000 rupiah. Untuk pengeluaran sebesar 400.000 rupiah, sehingga sampai dengan malam ini saldo keuangan sebesar 18.289.950 rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menginfakkan hartanya untuk berjalannya kegiatan kita di bulan Ramadan. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada warga Titian Kencana yang tetap mensupport untuk takjil berbuka di setiap harinya. Informasi juga kepada saudara-saudara Muslim Titian Kencana yang insya Allah akan melaksanakan mudik, agar rumahnya dikunci dengan benar, yang akan ditinggalkan diperiksa dengan betul, dan juga melaporkan kepada RT masing-masing agar bisa dipantau dan dilaporkan kepada Satpam yang mempunyai wewenang tersebut. Dan juga jangan lupa untuk membayar pajak zakat terlebih dahulu, karena zakat sudah dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, agar saudara-saudara semua tidak lupa ketika sudah sampai di kampung halaman. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Ustadz Tafadhol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khashara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu
in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati lan tadillu abadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tentunya kita sadari itu semua datangnya dari beliau. Maka kita iringi semua itu dengan puji syukur kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang dibisakan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentu kita juga berharap semoga kita dibisakan oleh Allah untuk tetap bersabar terhadap apa-apa yang mungkin barangkali menimpa atau terjadi pada diri kita yang kita tidak sukai. Tapi itu semua haruslah kita sikapi dengan baik dan benar. Maka yang baik mungkin barangkali kita sama-sama tahu, kita syukuri dengan ilmu yang kita pelajari dari para guru. Dan yang mungkin barangkali segala sesuatu takdir yang menimpa kita akan sesuatu yang kita tidak sukai, tapi tetap itu juga kita sadari bahwa itu semua datang dari Allah. Maka kita pun harus bersabar kepadanya. Dan keduanya tentu adalah jalan terbaik bagi seorang mukmin, bersyukur dan tetap bersabar dalam situasi dan kondisi apapun. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada seorang manusia pilihan Allah. Beliaulah sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dan kita berharap pula pengakuan kita sebagai umat Nabi, umat beliau, diakui oleh beliau di akhir zaman. Teriring kita dengan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berlimpah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga atas keluarganya dan seluruh para umatnya hingga sampai akhir zaman. Baik, ma'asyiral muslimin, majelis salat tarawih yang saya hormati, tentu ada pesan singkat yang ingin saya sampaikan. Ibadah itu kita sama-sama faham, bukan saja kita jaga hal-hal yang berkenaan dengan sahnya ibadah. Sahnya ibadah, apakah itu berkenaan dengan perkara-perkara yang bersifat rukun qauli, apakah itu yang bersifat rukun fi'li, apakah itu juga yang bersifat rukun qalbi. Tiga rukun ini semua mencakup dalam ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah puasa. Dan rukun qalbi ini adalah satu perkara yang amat sangat sulit untuk kita terapkan dalam ibadah kita. Jika rukun fi'li adalah gerakan-gerakan dalam ibadah, mungkin belajarnya pun tidak lama. Kita belajar melihat tata cara salat dengan gerakan-gerakannya, insyaallah tidak lama. Kita melihat bagaimana gerakan dalam ibadah-ibadah tertentu, apakah itu berkenaan dengan puasa, zakat dan haji, serta menyembelih hewan kurban, insyaallah tidak lama. Melihat gerakan bagaimana caranya melaksanakan ibadah atau ritual tertentu. Dan kedua adalah yang harus diperhatikan ibadah yang berkenaan dengan rukun qauli, bacaan-bacaan. Maka bacaan ini perlu setiap kita menghafal dan sekaligus memahami apa maksud dari bacaan yang kita baca dari setiap gerakan-gerakan ibadah. Dua hal yang mencakup rukun qauli dan rukun fi'li, jika itu kita pelajari maka cukup kita punya waktu, tapi tidak selama kita mempelajari rukun qalbi. Rukun qalbi ini menyangkut tauhid. Rukun qalbi ini menyangkut akidah kita. Akidah yang tentunya tidak boleh keluar dari akidah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam kita melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, ada rukun yang namanya qalbi yang di dalamnya bagian daripada niat. Maka niat ini sebenarnya satu perkara yang tidak mudah.
saya seringkali menganalogikan setiap orang bisa mengucapkan saya ingin membuat masakan rendang. Mungkin semua orang bisa, tetapi ucapan itu hanya diucap oleh sebagian orang, oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa mewujudkan bagaimana rendang itu tersedia di depan mata kita. Karena nggak semua orang paham tentang bagaimana proses membuat rendang. Itu artinya ketika dia mengucap saya ingin membuat rendang, dia harus mencakup pemahaman tentang bagaimana proses membuat rendang itu sendiri, dan dia harus mengenal rendang. Maka ketika dia niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, ini bukan perkara mudah kok sebenarnya kalau mau jujur. Namun bagaimana kita ingin perkara ibadah kita ini bukan hanya sah, mencakup urusan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi saja, dan kita ingin ibadah yang kita kerjakan ini sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Lalu kalau sudah sampai kepada Allah, tentunya kita berharap diterima oleh Allah. Sebagaimana mungkin barangkali kita ingin menyampaikan sebuah surat kepada seseorang nun jauh di sana, maka pastikan paling tidak surat tersebut bentuk suratnya proposal, apa namanya, tentunya adalah harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Harapan pertama adalah surat itu sah. Dan kedua, harapan kita adalah sampai. Surat kita ketiga, kita berharap bukan sekedar sampai, lalu setelah sampai dibaca, dipahami, dan tentunya diterima dengan apa yang kita inginkan. Itulah sejatinya setiap kita sedang menujukan sebuah proposal di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Cukuplah proposal itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita tujukan permohonan-permohonan kita, sah semua syarat-syaratnya, diterima karena rukun qalbinya benar, dan tentunya adalah kita berharap diterima oleh Allah dalam ibadah kita lantaran qalbu kita ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka kita ingin menyampaikan pesan singkat, betapa ketika kita melaksanakan puasa, bukan saja yang kita pertahankan tidak makan, tidak minum secara zahir, dan juga tidak melaksanakan hubungan suami istri bagi yang telah berumah tangga di waktu siang hari di bulan Ramadan. Maka jika itu semua dikerjakan, dia tahan sampai waktunya tiba, di mana ketika dia berbuka katakanlah tidak dibatalkan di waktu siang hari, maka sah ibadah yang demikian. Tapi apakah dia akan menerima pahala? Itu belum tentu. Tinggal tergantung bagaimana kita saat melaksanakan ibadah puasa tersebut. Tentunya kita bukan hanya sekedar tidak membatalkan dengan makan dan minum, atau dengan melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari di bulan Ramadan, tapi tentu kita juga harus bagaimana caranya menata dan mengkondisikan kolbu kita, hingga kolbu kita ini tidak terseret, tidak terbawa oleh arus hawa nafsu diri kita. Karena sejatinya yang menjadikan ibadah seseorang itu sah lahir dan batin adalah dia mencukupi perkara-perkara yang tidak membatalkan puasanya, dan sekaligus perkara-perkara yang tidak dapat membatalkan pahalanya. Karena ada orang yang berpuasa, dia hanya bertahan, tidak makan, tidak minum, tapi masih menuruti hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia sah puasanya, tidak makan, tidak minum sampai datangnya maghrib. Maka sesungguhnya orang yang demikian, jika ia hanya sebatas zahirnya yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi sesungguhnya adalah puasa yang diinginkan oleh Allah adalah di satu sisi kita menjaga diri kita tidak membatalkan puasa, tidak makan dan tidak minum, dan tidak membatalkan perkara-perkara yang lainnya. Maka tentu kita juga harus berpuasa hawa nafsu kita. Rohani kita berpuasa tidak selalu menuruti hawa nafsu. Maka Allah menginginkan manusia ini hanya tunduk sujud
bertuhan kepadanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Apakah kalian pernah melihat ada manusia yang menuhankan hawa nafsunya? Apa saja keinginan hawa nafsunya dituruti. Apalah artinya dia berpuasa jika selama 1 bulan full ternyata dia hanya mampu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari, tetapi hawa nafsunya tidak terkendali, justru dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Kalbunya, ruhnya diperbudak oleh hawa nafsunya. Apakah yang demikian yang diinginkan oleh Allah? Puasa model seperti itu? Tentu kita menyadari tidak seperti itu. Maka inilah yang disampaikan pula oleh Rasulullah, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tentu adalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Kita tunduk kepada Al-Quran. Jika apa kata Al-Quran haram, maka haramlah pula atas diri kita. Wa harama haramahu. Ketika Al-Quran mengatakan haram, maka kita katakan haram. Ketika Al-Quran mengatakan halal, maka halal. Itulah kepribadian seorang mukmin, bukan hanya sebatas seorang muslim. Kita ingin pada posisi level kita sebagai seorang muslim, kita naik menjadi seorang mukmin yang muttaqin, di mana Allah menginginkan kita ini berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan ini. Allah berharap agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Yang makna dari itu semua adalah agar kita dididik oleh Allah ini faham bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan tamrin, bulan latihan, yang dimana manusia dididik, manusia dilatih agar dia tidak menjadi manusia hamba Allah yang menuruti hawa nafsunya saja. Maka yang paling utama adalah haruslah konsep dalam tauhid kita adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pegang kuat-kuat itu. Karena kata-kata lafaz yang indah yang selalu kita ucapkan ini, la ilaha illallah, bukan indah di lisan, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada tuntutan lain selain kita hanya tunduk patuh kepada Allah. Termasuk kita tidak akan patuh kepada hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah hakikat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang disembah selain Allah, tiada yang dituruti selain Allah, tiada yang dipatuhi selain Allah. Tapi jika ada manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi segala hawa nafsunya selalu inginnya dituruti, pertanyaannya adalah, kau bertuhan kepada Allah atau kau bertuhan kepada hawa nafsu? Bahkan kita termasuk yang diperintah oleh Allah untuk taat kepada kedua orang tua kita, untuk bakti kepada orang tua kita. Tapi kata Allah, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm wala tuti'uhuma fala tuti'uhuma. Apa kata Allah? Wa wasainal insan, aku wasiatkan kepada manusia agar dia bertakwa, agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi wa in jahadaka, jika ia menyimpangkan atau mengajak kau untuk melakukan perbuatan syirik, maka kata Allah, jangan kau turuti mereka, sekalipun itu adalah kuperintahkan untuk bakti kepadanya. Fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya jika ia menyimpang. Artinya, di mana Allah wasiatkan kita untuk bakti kepada orang tua saja, kita tidak boleh patuh kepada mereka ketika dengan sadar dan pengetahuan kita bahwa orang tua kita dengan segala ketidaktahuannya mengarahkan jalan kita untuk tidak tunduk kepada Allah. Ini harus dipahami, Pak. Bahkan termasuk diri kita, malulah jika kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita tidak menjadikan satu-satunya Allah sebagai Tuhan kita. Semua apa yang kita inginkan,
maka tergambarkan betapa Allah menyebutnya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apakah ini bukan sindiran keras yang Allah tujukan kepada kita? Jika kita mengaku dirinya beriman, maka sekali lagi saya ingin mengajak, pandanglah kematian adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa, karena kita memang bakal akan bertemu dengan Allah. Tidak ada sedikit pun yang kita takuti, dan kita persiapkan dari sejak sekarang sampai kepada titik akhir di mana kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita pastikan tidak ada yang kita turuti. Kalaupun kita turuti, kalaupun kita patuhi siapapun dia atas nama Allah, jika dia benar, aku akan turuti. Jika dia benar, tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah, aku akan patuhi. Tetapi jika dia menyimpang, maka aku akan tolak dengan baik, karena aku hanya taat dan patuh kepada Allah. Awas, hati-hati, setiap salat yang kita ucapkan ada satu lafaz indah yang kita mohonkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, bimbing aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka lah yang diberi nikmat oleh Allah, berada di dalam rahmatnya Allah, berada dalam naungan keridhaan Allah. 4 golongan ini, dan kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan tersebut. Minimal adalah kita berada di dalam golongan orang-orang yang soleh. Berdoa dalam setiap salat agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah atau dibiarkan sesat. Maka siapa sejatinya mereka yang berjalan di jalannya Allah? Mereka adalah yang senantiasa tidak menuruti hawa nafsu. Mereka yang selalu mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran haram, maka kita akan katakan haram. Al-Quran halal, maka kita akan katakan halal. Maka itulah sejatinya seorang mukmin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, maka mengabdilah kamu kepadaku, disinilah jalan yang lurus. Siapa yang tunduk sujud mengikuti aturan Allah, maka itulah sejatinya dia sedang berada di jalan siratal mustaqim. Tetapi min dunillahi fahduhum ila siratil jahim, sebaliknya jika ia keluar dari aturan Allah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, menuruti hawa nafsunya, puasa tidak lagi menjadikan dirinya adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, tapi malah justru lebih kuasa untuk mengikuti hawa nafsunya, maka inilah yang disebut min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Mereka yang selain jalan menuju kepada Allah, sejatinya dia sedang berada di jalan jahim, yaitu jalan neraka. Badan kita, jasad kita boleh jadi ada di dunia ini, tetapi hakikatnya ruhani kita berada pada dimensi yang kita tidak tahu. Tapi haruslah kita imani, haruslah kita sadari, jika dalam posisi kita berada di jalannya Allah, wafat di saat itu, maka wafat dalam husnul khotimah. Tapi jika dia menyimpang dari jalannya Allah, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka itulah hakikatnya dari siratal mustaqim. Janganlah kita berpikir siratal mustaqim itu nanti setelah hari kiamat. Tentunya setiap kita akan menghadapi siratal mustaqim, baik itu dalam posisi adalah di hari kiamat kecil maupun kiamat yang besar. Maka pastikan dari setiap tarikan nafas kita, posisi kita selalu lahir dan batin berada di jalan yang Allah ridhoi. Itu saja, mudah-mudahan kita menjadikan puasa kita ini tunduk kepada Allah,
dan kita berterima kasih kepada Allah sebagai seorang mukmin yang dilatih, dibimbing, dididik oleh Allah agar kita bukan menjadi manusia atau jadi makhluk yang menuruti hawa nafsu, tetapi sejatinya kita tunduk patuh kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar memasuki bulan Syawal nanti, perilaku kita jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Kalau kita perilakunya sedikit lebih baik dan sudah sedikit mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah, bawa itu terus sampai berada di dalam bulan-bulan berikutnya, sampai Ijrail menjemput kita. Jangan selembar rambut pun hingga kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti orang lain, siapapun yang kita ikuti, jika kita yakini di situ ada penyimpangan. Naudzubillah, naudzubillah. Allahumma sallimna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.